Hai, halo keluarga jiwaku, hello tribe, apa kabar? Kita ketemu lagi setelah libur yang agak panjang. Aku baru saja selesai libur bersama dengan suami dan juga anak-anakku. It was fun. Ada begitu banyak energi yang luar biasa yang aku dapatkan setelah libur panjang ini. Beberapa tetap bisa konsultasi. Memang ada beberapa klien yang urgent yang tetap bisa aku beri kesempatan untuk berbagi, ya, untuk konsultasi langsung, dan beberapa bisa berjalan dengan sangat baik, terutama di momen liburan kemarin. So, kalau kemarin sempat beberapa yang sudah hadir untuk menanyakan udah dibuka belum personal readingnya atau coachingnya. So, yeah, I'm available now. Apa kabar kalian? Oke, apa kabar kamu? Semoga sehat, banyak cinta dan kebaikan seperti biasa. Oke. So, kita akan langsung aja. Banyak banget yang udah nungguin kapan reading, dan ada begitu banyak hal yang harus aku kerjakan. So, harus ada pembagian energi, pembagian waktu, manajemen semuanya yang berjalan dengan baik. And I'm here now for you guys. Oke. Kita pick a card, ya. Dan kali ini it's all about your intuition. Banyak orang belum benar-benar bisa mendengarkan intuisinya, banyak orang belum benar-benar bisa terhubung dengan higher self. So, ini adalah tentang your higher self, ini tentang your intuition, ini tentang apa yang perlu kamu dengar. Oke, from your intuition, dari intuisimu yang mungkin tidak benar-benar bisa terkoneksi dengan baik karena ada begitu banyak hal yang sedang kamu pikirkan, or just kamu lagi sibuk-sibuknya do something yang membuat kamu tidak benar-benar meluangkan waktu, untuk berbincang dengan higher self atau dirimu yang lebih tinggi. So, 2022 Januari sudah hampir berakhir. Kita akan beranjak ke Februari, momen dimana ada tahun baru atau Chinese New Year. Akan ada banyak energi yang luar biasa di sana, maka be ready. Dan aku ingin memastikan bahwa kamu terhubung with your intuition dengan bacaan kali ini. So, fokus pada hal yang benar-benar ingin atau kamu butuh jawabannya. Kamu selama ini bertanya tentang sebetulnya intuisiku berkata apa dan sebagainya. Aku berharap ini bisa menjadi sedikit pencerahan untuk kamu. So, let's see. Indikator untuk PAL 1, grup 1, grup 2, dan grup 3. Oke. Oke, this deck. Thank you. We will make it quick, we will make it short. Dan nanti siang akan ada big sale untuk kristal-kristal terutama dari lokal, ya, petani lokal. Sekitar pukul 12 setelah kamu mendengarkan reading ini. Oke. Cek indikator. Oke. Aku akan langsung shuffle kartunya. Bagaimana awal 2022, guys? Banyak kejutan, oke? This is your intuition for group number 1. Untuk grup nomor 1, oh ya, terutama teman-teman yang ada di luar negeri, ya. Teman-teman yang bekerja di luar negeri atau ada sebuah proyek atau sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri. Lebih berkah di tahun ini. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Oke, jangan khawatir. Oke. Ini untuk grup 1. Grup 2, aku akan beri kristal
Jangan khawatir, kamu bisa pilih berdasarkan kartu yang kamu lihat atau indikator kristalnya nanti. Grup 3. Nice energy. This is your intuition. Grup 1. Oke. Untuk grup nomor 1. Kamu bisa pilih berdasarkan kartu yang sudah kamu lihat atau berdasarkan clear quartz cluster ini. Clear banget ya. Bahkan kamu bisa lihat di sana, this is not glass. Ini adalah kristal clear quartz, oke. That's the rainbow. Yang kamu lihat itu adalah rainbow-nya. Beautiful. Ini untuk grup 1. Oke. See? Yeah, beautiful. Okay. Oops, grup 1. Sorry. And then kita menuju grup 2. Which one? Kristal yang menarik untuk grup 2. Aku merencanakan bahwa fluorite itu akan berada di grup 2, tapi ketika menarik kartu, kemudian mataku tertuju pada this flower agate. Ya, ini adalah agate, ada pattern flowernya di sini. Beautiful flower agate. Oke, ini bukan lubang ya. Ini memang asli dari kristal atau batunya. Flower agate lamp. Oke. Dan untuk grup 3, this one, amethyst crystal. Oke. Kamu bisa pilih berdasarkan pada kartunya atau kristalnya. Kita bertemu di timestamp. Sudah aku cantumkan di situ. Halo, hai, grup 1. Clear quartz crystal yang kamu pilih. Oke, this is a beautiful dan juga powerful. Oke, kuat banget energinya. The high quality clear quartz ini akan sangat membantu untuk clarity, oke, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kejelasan, untuk bisa lebih clear lagi melihat path kita. So let's see. So, pile 1. Yang perlu kamu tahu bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa. Ini adalah energi yang aku pick up atau aku dapatkan even sebelum kartu ini terbuka. Kamu berhasil untuk melakukan sesuatu yang saat ini sedang kamu perjuangkan. Kalau kamu dalam masa atau fase di mana kamu menuju pada sesuatu, kamu ingin berhasil melakukan sesuatu, apapun proyeknya, even kamu lagi study, even kamu lagi membuat sebuah bisnis atau mengawali sebuah bisnis, atau kamu mulai kembali lagi pada hobi, oke, sesuatu tentang art, ada banyak sekali yang memilih grup 1, so ini menjadi begitu general atau luas, tergantung pada situasi kamu, tapi apapun itu, oke, yang kamu lakukan, kamu akan berhasil mewujudkannya. 9 of Cups adalah tentang wish fulfillment. Nice energy. Pile 1. Okay, so let's see. Tentang keberhasilan yang akan didapatkan pile 1 dengan apa yang sedang diperjuangkannya saat ini, kesuksesan, keberhasilan, dan ini keberhasilan yang sesuai dengan yang kamu harapkan, oke? And then Four of Wands here, reward, ini adalah hadiah.
Ini adalah sebuah apa yang kamu dapatkan atas apa yang kamu perjuangkan, atas kerja keras kamu. Oke. Banyak sekali energi di grup 1 ini yang aku dapatkan, terutama dari beberapa keluarga jiwaku yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk sebuah, entah itu pekerjaan, entah itu study, entah itu apapun. Four of Wands juga berbicara tentang stability, bahkan untuk 1 atau 2 orang it's all about pernikahan. Ya, kamu berharap menikah di 2022, maka itu ada kemungkinan untuk terwujud. Ada harapan yang kamu bisa mulai untuk optimis kembali. Setelah sempat kadang-kadang naik turun, kamu ragu, kadang kamu merasa bahwa mungkin nggak ya. Dan ini adalah reward. Ini reward dari apa sesungguhnya? Karena yang aku rasakan adalah ini sebuah hadiah atau sebuah kemenangan, kesuksesan yang kamu dapatkan karena kamu mengubah pola pikir kamu, ya. Sebuah pola pikir yang memberdayakan, sebuah pola pikir di mana kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa mengubah keadaan, ya. Jadi ini bukan lagi tentang keadaan di luar diri kamu yang mengendalikan kamu, no, tapi ini tentang kamu yang mengendalikan dirimu sendiri. Jadi energi dari grup 1 ini luar biasa, energinya sinkron, energinya selaras dengan energiku. Karena meskipun, segala sesuatu yang terjadi menurut kamu mungkin sebabnya adalah orang lain atau sesuatu di luar diri kamu, tapi tetap kamu sadari bahwa rasa nggak nyaman itu ada di dalam diri kamu. Dan kamu sendiri yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan itu, daripada misalnya kamu habiskan energi untuk marah-marah kepada orang lain atau kepada sesuatu yang ada di luar diri kamu. Ya, ini pola pikir yang memberdayakan, pola pikir yang udah kamu tahu, berusaha untuk kamu terapkan, dan bukan hanya kamu menghealing dirimu sendiri, tapi ini tentang kamu dalam perjalanan menuju suksesmu, aku merasa. Jadi untuk beberapa yang masih ada dalam fase di mana kamu berusaha sekali untuk memilah, apakah kamu sudah ada dalam perjalanan sukses ini atau belum, maka coba. Karena ada beberapa indikasi kalau kamu ingin mengetahui seberapa kamu sudah berada pada level kamu dekat dengan keberlimpahan yang disiapkan. Karena setiap orang, bahkan hampir setiap orang, ini seringkali merasa menderita ketika menuju sembuh, ya. Akan selalu ada momen atau tahapan di mana kita ini merasa menjadi korban. Trust me, I've been there. Aku akan selalu menyampaikan itu. Spiritual awakening yang sering disebutkan, ya, bertumbuhnya sebuah jiwa ini tidak seperti sesuatu yang terjadi dalam semalam yang kemudian mengubah perspektif kita, paradigma kita tentang bagaimana kita merespon energi, tentang bagaimana kita tahu hukum energi, kemudian bagaimana kita menggunakannya untuk segala kebaikan dalam kehidupan kita. Berproses, dan dalam proses itu aku tahu setiap orang melewati momen di mana dirinya merasa menjadi korban. Kamu pernah, tapi tidak lagi ada dalam energi itu. Kadang-kadang mungkin ada yang sedang dalam masa transisi atau peralihan. Untuk yang sudah lulus, congratulations. Untuk yang masih ada dalam fase ini, maka aku sampaikan, kadang-kadang perasaan bahwa kita adalah korban atas sebuah kejadian, atas perbuatan seseorang atau yang lainnya, bisa disadari, bisa tidak. Ketika kamu merasa bahwa kamu selalu ada dalam posisi yang tidak berdaya, nggak punya kuasa atas diri kamu merasa dikendalikan oleh keadaan, jadi lebih sulit untuk melepaskan diri dari ketidaknyamanan. Lalu, kalau kamu ingin mengidentifikasi apakah kamu masih menjadi orang-orang yang tidak berdaya dalam tanda kutip, atau kamu adalah sebuah jiwa yang sudah bertumbuh dan tidak lagi berpola pikir sebagai seorang korban, amati dan sadari ketika ada di pikiran kamu atau perkataan kamu yang keluar seperti kata-kata misalnya, aku dilukai sama dia, aku dihina orang itu, aku dikekang
sama lingkunganku misalnya, atau sama keluargaku, atau sama orang tuaku, aku disakiti pasanganku, ya. Ini contoh-contoh aja sih. Lalu misalnya dia mengkhianati aku, ini kan sesuatu di luar diri, jadi kamu fokusnya masih ke pekerjaan ini bikin aku stres, atau komentar dia tuh nyakitin hatiku. Omongannya dia nyakitin hatiku, perilaku dia nyakitin hatiku. Perhatikan, fokus dari kalimat ini adalah sesuatu di luar diri. Oke? Lalu hal lainnya, misalnya aku tersakiti, aku merasa tersakiti, ya. Ada di sini, dan tersakitinya oleh biasanya sesuatu di luar diri. Aku terhianati, aku terhina, aku tersakiti sama ucapannya, sama sikapnya, dan sebagainya. Nggak harus persis seperti apa yang aku sampaikan, tapi kurang lebih polanya mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau itu masih sering keluar, ya kamu masih dalam fase bertumbuh, dan dalam masa transisi ini semoga kamu bisa selalu menyadarkan diri kamu bahwa satu-satunya hal yang ada dalam kendali kamu adalah diri kamu. So, fokuslah pada tentang bagaimana kamu bereaksi, tidak lagi fokus pada orang lain. Tapi kan nggak bisa, karena kita kan berinteraksi sama orang lain selalu, bahkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Kita berinteraksi even dengan lingkungan, even dengan dan sebagainya. That's why ujian kehidupan inilah tentang bagaimana kita mengontrol diri kita. Perhatikan, ujian kehidupan ini adalah tentang bagaimana kita mengontrol diri kita, bukan mengontrol orang lain. Oke? Ya. This is nice, karena dalam fase itu kamu lulus, dan kalau kamu sedang mempertanyakan sesuatu tentang apa yang kamu perjuangkan, maka ada kesuksesan yang bisa aku lihat, dan kesuksesan itu seiring atau sejalan dengan harapan kamu. See? King of Swords here. Ambition. Energi orang-orang di sini tuh energi orang-orang yang bekerja keras, mau memperjuangkan sesuatu, ya, meskipun terasa seperti ya ada ambisi, tapi aku merasa ini adalah sebuah ambisi yang kamu bisa mentransfer energinya menjadi sebuah energi yang positif. Oke? Grup 1, this is nice. And then satu hal lagi yang aku merasa tidak perlu lagi kamu ragukan adalah tentang stability, tentang happiness, keberlimpahan, berkah yang menunggumu. Oke? Maka tetaplah pada track your life path. Aku selalu sampaikan, bersahabatlah dengan pelajaran kehidupan, sehingga kita selalu tahu apa sih yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti punya pekerjaan rumahnya masing-masing. Jangan melihat orang lain kemudian menerapkan. Oke, setiap yang kamu lihat atau kamu observe dari orang lain ke dalam kehidupanmu nggak akan fit, nggak akan cocok 100%, ya. Setiap jiwa lahir dengan misi jiwanya masing-masing atau life purpose-nya masing-masing. Kalaupun mau melihat orang lain, berkaca dari orang lain adalah tentang bagaimana dia membenahi kehidupannya, bagaimana sesuatu yang bisa kamu contoh dari tindakan-tindakan dia yang menginspirasi kebaikan misalnya. Oke? This is short, tapi this is deep. Aku merasa ini sebuah proses yang indah. So, grup 1, ketahuilah, kamu mampu, maka jangan ragukan dirimu, dan apapun yang sedang kamu perjuangkan sekarang is all about Nine of Cups, Four of Wands, dan King of Swords. Kartu ini hadir bukan karena sebuah kebetulan. Everything's happen for a reason. Thank you, grup 1. Untuk beberapa, aku merasa kamu perlu juga melihat grup 2. So, let's see. Hai, hello, grup 2. Apa kabar? Ini adalah kartu yang kamu pilih, grup 2. Oke, so let's see. Flower Agate. Beautiful. Flower Agate Flame. Beberapa di antara kamu, aku merasa kamu ada dalam fase di mana kamu ingin mengembalikan semangat kamu lagi untuk mencapai sesuatu, untuk bangkit lagi dari situasi apapun. Oke? So, let's see.
situasi yang barangkali sebelumnya terasa seperti toxic, kamu menyebutnya, tapi itu sudah berlalu dan kamu memetik pelajaran dari itu. So your intuition berbicara tentang ya, Seven of Swords, this is in reverse. Berhenti membiarkan ego memanipulasi, berhenti mengizinkan orang lain memanipulasi, dan membuat sebuah batasan yang tegas, dan batasan itu berawal dari kesadaran. Kesadaran tentang bagaimana diri kita, siapa diri kita, apa yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kalau masih ada energi yang kadang malas untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian berharap hasilnya berubah, itu tidak perlu dilanjutkan. Jika masih memakai pola-pola atau cara-cara lama tapi kamu ingin hasil yang berbeda, maka itu tidak bisa untuk diteruskan. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru perlu inovasi. Kadang-kadang kamu perlu bersemangat lebih, mungkin bekerja lebih keras, mungkin bekerja lebih cerdas, mungkin ini juga tentang seberapa kamu atau komitmen kamu, integritas kamu terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Tapi perhatikan, tidak membiarkan diri kamu terjebak dalam energi negatif orang lain, ya, dan punya kontrol atau kuasa atas diri kamu tentang hal-hal baik yang bisa kamu pilih dalam kehidupan ini. That's for you, grup 2. That's your intuition. So, let's see, grup 2. Kesuksesan kamu datang, ketika kamu tidak fokus lagi kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai, mungkin pernah mengecewakan, mungkin nyebelin atau ngeselin, yang kamu ngerasa kayak gitu. Perhatikan bahwa dalam kehidupan ini, sadari juga bahwa terus kesadaran itu setiap orang yang kita temui adalah guru. Ya, dengan selalu melihat itu, maka kita akan selalu merasa bahwa kita belajar sesuatu, bahkan hanya dengan mengamati, misalnya dia berbicara dengan kita, cara dia dan bagaimana dia berinteraksi, apa energi yang dia pancarkan. It's all about spirituality. Ya, kamu fokus pada itu. Setiap orang datang dengan pelajaran masing-masing dan kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Grup 2, aku merasa bahwa banyak di antara kamu, ada nyamuk datang ketika ini dibacakan. Ya, untuk ukuran nyamuk itu lumayan besar. Banyak gangguan grup 2 untuk mencapai usaha. Itu yang sudah kamu rasakan, ya. Bukan yang ada di depan, tapi challenging. Aku merasa ini menantang, dan dalam situasi yang menantang ini, grup 2, ketahuilah Nine of Swords, this is in reverse. Anxiety, melepaskan kecemasan, itu adalah yang terbaik, ya. Lalu grup 2 untuk beberapa di antara kamu, atau mungkin 1 atau 2 orang saja yang saat ini sedang, ya, kamu merasa ada masalah secara finansial, atau kamu memiliki hutang, atau kamu berusaha untuk menstabilkan kondisi finansial kamu. Hal yang perlu kamu pelajari adalah tentang bagaimana hukum tarik-menarik energi. Salah satu hal yang aku dapatkan energinya ketika membaca energi kamu untuk momen-momen yang cukup berat dalam kehidupan kamu adalah, kalaupun ada orang-orang yang mengecewakan, membuat kamu sebel, atau bahkan lebih dalam daripada itu, misalnya menggoreskan sebuah luka atau luka batin yang mungkin dalam proses kamu sembuhkan, maka doakan. Doakan, berhenti untuk membenci, karena itu hanya akan meracuni diri sendiri dan gak akan berdampak apapun pada orang yang kamu benci. So, ketika kita ini berdoa untuk diri sendiri, seringkali kita khawatir, ya,
Ini kenapa kemudian manifestasi biasanya terblokir di sini. Ketika kita berdoa untuk diri sendiri, seringkali kita khawatir, kita menunggu-nunggu kapan ya terwujudnya. Lalu kamu sering mendengarkan kalau ada istilah doa dalam diam, misalnya mendoakan dalam diam, itu biasanya yang mudah terwujud. Artinya kita mendoakan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, kita nggak ada kekhawatiran tentang terwujud atau tidaknya. Oke? Tidak ada attachment di situ. Berbeda dengan ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itulah kenapa ketika kita mendoakan orang lain, biasanya ya, kalau memang doa itu tulus datang dari dalam hatimu, kemudian termanifestasi, itu tidak perlu menjadi sesuatu yang kamu miss. Ambil ilmunya bahwa oh iya ya, ketika doain orang lain atau ketika orang lain mendoakan kita itu akan lebih cepat terwujud. Kenapa? Karena tidak ada kemelekatan, kekhawatiran, tidak ada momen menunggu-nunggu kapan sesuatu terwujud, kapan doaku terjawab dan sebagainya. Karena kamu tahu, kekhawatiran, kemelekatan, menunggu-nunggu kapan terwujudnya ini justru membuat doa kita cenderung berhenti berproses atau bahkan kita membatalkan sendiri tanpa kita sadari. Ya, kita ambil satu kartu lagi. Dan ingat bahwa ketakutan itu datang dari ego, dan ketika kita berbicara tentang ego, maka ego hadir dalam berbagai bentuk, ketakutan hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekhawatiran. Maka lepaskan itu. Three of Wands, motivation. Jangan berhenti memotivasi diri kamu. Kamu perlu itu saat ini. Dengan apa? Dengan menemukan guru. Oke? Karena setiap orang butuh guru, bahkan seorang guru pun memiliki guru. Oke? Maka pastikan bahwa tidak cukup hanya kata-kata mutiara, tidak cukup hanya kata-kata motivasi. Karena kadang-kadang ternyata kata-kata itu tidak benar-benar bisa membuat seseorang secara positif mengubah kehidupannya secara realita atau kenyataan atau secara nyata gitu. Kenapa seperti itu? Karena satu hal yang perlu kamu tahu, ada orang-orang tertentu atau jiwa-jiwa tertentu yang memang butuh disadarkan, butuh diberi nasihat dengan cara yang lebih straightforward ya. Kalau orang bilang jelek, menyinggung, bikin emosi dan semacamnya. Karena kadang-kadang ya selalu ada orang-orang yang memang harus, mungkin dalam tanda kutip gitu ya, ditampar, tapi tidak secara fisik, tapi memang harus diberitahu secara tegas, secara lugas, dan harus, atau mungkin harus kena batunya sendiri dulu. Biasanya kalau udah nggak dengerin apa yang dikasih nasihat halus lembut daripada orang sekeliling, maka ya Tuhan saat itu turun tangan untuk akhirnya the universe berkonspirasi untuk membuat sebuah pelajaran yang akhirnya sampai pesannya, sampai nasihatnya gitu. Tidak semua orang mau menerima untuk dikritik secara tegas, dikritik secara halus, nggak kedengeran atau nggak berasa, secara tegas tersinggung, ya serba salah. Tapi ketika kamu misalnya ada dalam fase ini, memang awalnya nggak enak ya, ketika kita dikasih tahu sesuatu yang itu menyinggung diri kita. Tapi perhatikan ya, setelah itu semakin lama, sesuatu yang tadi mungkin sempat menyinggung kamu, sempat bikin kamu shock, emosi, lalu beberapa saat akan membuat kamu dalam tanda kutip terbangun dari tidur yang panjang, lalu punya kesadaran baru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka bersyukur ketika masih ada orang yang berusaha untuk memberi masukan, memberitahu kamu sesuatu tentang hal yang bisa kamu pertimbangkan, atau pertimbangan-pertimbangan baik sebagai wujud dari kepedulian mereka.
Apalagi misalnya untuk siapapun ini ya, yang kalau kita udah terlalu enak atau sudah terlalu lama berada dalam keadaan yang bikin kita nggak berdaya. Yang nggak berdaya tuh yang ngerasa jadi korban tadi. L2 kamu juga harus melihat grup 1. Karena berubah menjadi baik itu memang perlu jalan yang kadang-kadang nggak enak. Butuh treatment khusus untuk mengubahnya. Yang tentu saja bukan hanya dengan kata-kata yang indah atau memanjakan kita. Ya, kata-kata motivasi yang membuai kita. Motivasi saja tidak cukup untuk kamu grup 2, oke? Karena orang-orang di sini adalah orang-orang yang kerja keras tapi juga sedikit keras kepala. Itu yang aku rasakan. Hilangkan keraguan atau kecemasan itu yang terkoneksi dengan hal-hal yang kamu tahu ketika kamu terhubung dengan hal itu, maka itu membuat kamu bahagia, membuat kamu bersyukur, mengingatkan kamu pada oh this is beautiful. Hidup ini indah ya, kalau misalnya kita mau melihat sisi indahnya. Oke? Rumus kehidupan adalah seberapa kamu pandai bersyukur. Itu adalah rumus bahagia kehidupan. Maka ketika tahu rumusnya, tapi kemudian tidak benar-benar mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya you have to question it. Kenapa kamu masih ada dalam level itu? Oke? Ya, dan jangan mudah terdistraksi. Gangguan-gangguan itu sepertinya ini grup 2 ini grup yang challenging ya. Tapi ketahuilah, ketika aku mengetahui life path seseorang yang datang padaku dan aku tahu hidupnya challenging, maka dia punya kesempatan besar untuk membuat sebuah lompatan yang luar biasa dalam kehidupan. Persoalannya adalah apakah dia mau mengambil itu atau tidak. Jadi tugasku adalah mengarahkan, membimbing ke path yang seharusnya dia ambil. Oke? Yang sesuai dengan kebutuhan jiwanya, misi jiwanya, life purpose-nya dalam kehidupan ini. Oke? Grup 2. Aku merasa bahwa kamu punya kualitas untuk menjadi seseorang yang sukses, ya, yang berani mengambil langkah-langkah besar dalam kehidupan, berani mengambil resiko, sekaligus sosok yang bertanggung jawab bisa diandalkan. Kamu memimpin dirimu sendiri, dan that's your intuition yang berusaha untuk disampaikan kepada kamu. Maka perhatikan ketika kamu mulai overthinking atau mulai terlalu cemas terhadap sesuatu, ada yang tidak selaras di situ dengan energi the universe. Karena ketika kamu percaya, kamu berkolaborasi, kamu berjalan beriringan dengan the universe energi, dan kamu tahu bahwa no matter what happen, what you feel, what you think, itu adalah vibrasi yang kamu pancarkan, dan semesta punya jawaban ya untuk yang mendominasi kehidupan kamu. Maka pastikan bahwa yang mendominasi itu adalah perasaan positif, bahagia, bersyukur, joy, dan pikiran positif. Oke? Thank you sudah bersama-sama denganku grup 2. Kamu juga beberapa harus melihat grup 3 dan juga grup 1. Take care. See you. Love you. Hai, grup 3. Amethyst kristal yang kamu pilih. This is a beautiful. Indah banget ya. Kamu ini sosok yang spirituality-nya gak perlu ditanyakan lagi. Oke? Grup 3. Dan satu hal lagi yang aku rasakan adalah the star here. Oke. Nggak bisa lama-lama the starnya. Ilustrasinya tidak untuk ditunjukkan lama-lama. Oke. The star. Ini tentang kamu yang menghealing dirimu. Ini tentang sebuah harapan yang terwujud. Ini juga tentang intuition. Maka ketahuilah bahwa kamu saat ini, hal yang paling kamu butuhkan adalah bukan hanya kamu memberi cinta kepada sekeliling kamu, tapi juga kamu perlu mencintai dirimu. Oke? Intuisimu luar biasa, berusaha untuk menyampaikan banyak hal, your higher self, spirit guide. Ada banyak tanda yang datang dan hadir melalui animals. Dan kamu notice, kamu tahu tanda-tanda itu datang, kamu berusaha untuk mencari tahu artinya. So, let's see. Ini saat yang tepat jika kamu ingin membangkitkan asa itu lagi.
karena kamu sempat berputus asa di beberapa waktu yang lalu, bisa di tahun sebelumnya. Tapi ini saatnya untuk kamu bangkit lagi. Grup 3. Creativity, ya. Grup 3, kamu punya daya kreativitas dan imajinasi yang luar biasa, maka kamu punya potensi untuk menggunakan itu untuk keberhasilan. Terutama beberapa di antara kamu yang kamu berusaha untuk menstabilkan kondisi finansial, kamu berusaha untuk beberapa justru kamu fokus pada kamu sudah stabil dan kamu fokus pada aku ingin bahagia, aku ingin tenang, aku nggak mau overthinking dan sebagainya. Maka gunakan energi kreatif yang kamu punya ini untuk membuat sesuatu yang produktif dalam kehidupan kamu, karena kamu memiliki itu, ya. Ada harapan untuk kamu, terutama 1 atau 2 orang, ya. Jika kamu berada dalam sebuah proyek-proyek yang ini melibatkan kreativitas kamu, maka aku merasa ini sebuah peluang besar untuk berhasil atau sukses, ya. Dan untuk beberapa yang lain, aku merasa bahwa kamu mengupayakan sesuatu, kamu sudah menghealing diri kamu, dan kamu seperti dalam proses menuju sembuh. Kamu berusaha untuk memaknai momen spiritual awakening sebagai sesuatu yang mungkin untuk beberapa kamu terbangun ini betul-betul dipaksa, karena kadang-kadang suara atau nasihat-nasihat lembut dari the universe tidak didengarkan, and then seperti kamu harus melewati sebuah ujian dalam kehidupan kamu untuk akhirnya membuat kamu tersadar terhadap sesuatu. Dan kamu melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda, kamu mulai detail terhadap hal-hal yang bisa kamu syukuri dalam kehidupan, dan itu adalah jalan yang baik jika kamu sudah ada dalam fase itu, oke? Hal lainnya adalah kalau kamu untuk 1-2 orang sedang berputus asa saat ini, maka nggak usah setengah-setengah putus asanya. Sudah bersungguh-sungguh belum dalam berputus asa? Bukan, no, I'm kidding you. Tapi benar-benar setiap orang yang berada pada titik balik atau sudah berada di titik dimana dia sukses dengan kehidupan, dengan spirituality-nya, mungkin secara material dibarengi juga bahagia dengan banyak hal yang dia inginkan dalam kehidupan. Ini adalah orang-orang yang dulunya kayak pernah benar-benar desperate, pernah benar-benar putus asa. Yang putus asa ini putus asa yang serius, setengah-setengah gitu. Tapi dia akan selalu mengingat putus asanya itu sebagai titik balik kehidupannya. I've been there. Kadang-kadang keputusasaan itu bisa terjadi karena keadaan atau situasi, kadang-kadang terasa seperti hampa begitu saja, terasa seperti berusaha untuk mencari jawaban mau ngapain lagi dalam kehidupan, aku harus melakukan apa dan sebagainya, banyak lagi. Merasa disconnected atau tidak terhubung dengan siapapun. Tapi di titik itu, aku akan selalu ingat titik itu. Momen, mungkin aku menyebutnya kelahiran kembali, ya, atau terbangun tepatnya, adalah momen dimana that's master number, that's my life path number, dan itu adalah momen tak terlupakan yang membawa aku pada fase dimana aku berada sekarang. Fase dimana, dan kamu pun ada dalam fase itu, kamu tidak boleh terdistraksi oleh orang-orang yang barangkali ngeselin, atau mereka sengaja berbuat hal yang tidak menyenangkan, atau secara tidak sengaja memang mereka tidak benar-benar sinkron atau satu frekuensi denganmu. Kau berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, ya. Istilah yang tepat untuk grup 3, kamu berdamai dengan diri sendiri, ya. It's all about you. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang dirimu. Kehidupan inilah tentang dirimu, ya. Ada bintang bersinar di sana.
Meskipun aku tahu bahwa di grup 3 ini, dalam proses dimana kamu mencapai sinar itu tuh banyak gejolak perasaan, ya. Banyak sekali gejolak perasaan. Perasaanmu merasa diaduk-aduk oleh emosi, oke. Kadang terasa seperti sedih yang berlarut, justru kadang terasa seperti marah. Bahkan itu marah terhadap diri sendiri misalnya. King of Swords in reverse. Ya, langkah tepat jika kamu tidak lagi drama atau tidak membiarkan dirimu berlarut dalam drama yang dibuat oleh orang lain. Oke, dan kamu pun sudah tidak tertarik dengan drama. Kamu merasa bahwa masa-masa untuk itu sudah selesai. Oke, kamu merasa bahwa nggak tertarik lagi sama drama-drama yang kadang-kadang mungkin terasa seperti membuat adrenalin bergejolak, tapi kamu tahu bahwa that's not the right thing, sesuatu yang tidak benar-benar baik, so kamu berusaha untuk menghindarinya. Atau kamu memang benar-benar sudah tidak tertarik dengan drama-drama seperti itu. Ya, sekalipun ini untuk 1 atau 2 orang, kamu merasa ini adalah tentang your twin flame person. Ya. Ketika berbicara tentang creativity, kamu ada dalam posisi upright, kemudian ini dalam posisi reverse beberapa dalam hal pekerjaan. Ya, ketika kamu tahu ada sebuah tempat yang tempat itu menjadi sarana bagi kamu untuk menunjukkan potensi terbaik dalam diri kamu, tapi kemudian di sana punya potensi drama yang besar karena ada energi-energi dari orang lain yang berada di tempat kerja kamu atau dalam bisnis yang sedang kamu tekuni atau even dalam studi, sesuaikan dengan situasi kamu. Tapi ketahuilah bahwa no matter what happen, segala sesuatu yang penting dalam kehidupanmu saat ini adalah tentang bagaimana kamu selalu bisa cleanse your energy, healing setiap hari dari energi-energi negatif yang mengelilingi kamu dan tidak membiarkan dirimu berlarut-larut untuk merasa menjadi korban dari, misalnya ada orang yang energinya begitu manipulatif, egois di sekeliling kamu, atau sekedar untuk kamu merasa bahwa it's time to end your drama atau end this drama. Ada sebuah persoalan dengan orang lain yang terjadi dalam kehidupan dan kamu merasa ini saatnya untuk mengakhiri. Kemudian ketika mengakhiri ada perasaan maju mundur karena kamu tidak benar-benar yakin, tapi pada akhirnya kamu memutuskan sesuatu yang terbaik yang jiwamu butuhkan saat ini. Jadi jangan khawatir terhadap apa yang sudah kamu putuskan, apakah itu salah, apakah itu benar, apakah itu bla 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 bla. Oke. Kamu sudah memutuskan sesuatu, kemudian that's okay. Kamu butuh healing untuk beberapa saat. Kamu mungkin merasa sepi atau merasa flat atau merasa sesuatu tidak ada lagi, tapi ketahuilah bahwa itu yang jiwa butuhkan saat ini. Oke? Belajar banyak dari itu tentang ini. Grup 3, kamu juga harus melihat beberapa di antara kamu ada di grup 1 dan grup 2. So thank you. Singkat tapi mudah-mudahan bisa melepas kerinduan kita. Akhirnya kita berinteraksi lagi. Oke? Kamu akan mendengarkan ini di pagi hari, dan di siang hari sekitar pukul 12 aku akan mengadakan Crystal Big Sale sebelum momen Chinese New Year sekitar pukul 12 di Instagram. Oke, kenapa sih nggak YouTube aja Kak? Atau kenapa nggak? Karena live di Instagram dan YouTube so far, oke, untuk Kristal aku merasa lebih proper di Instagram secara kualitas gambar, karena kan kamu harus lihat kualitas kristal yang saat itu saat aku tunjukkan di live. Untuk beberapa aku sudah mencobanya di YouTube dan sering buffering, oke, tidak benar-benar fokus dan sebagainya. Oke, hanya itu satu-satunya. Jadi kalau kamu belum punya akun Instagram, ya that's okay. Kalau misal kamu mau gabung nanti atau join nanti, ikut ngeklaim karena ada big sale di sana, welcome. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Okay, I'll see you on the next video. See you. Take care.